Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil YouTube Krisis Yapen Selatan di hari ini. Mendasari seluruh perjumpaan kita mendahuluinya di dalam doa. Kita berdoa. Bukan karena kuat gagah mampunya kami untuk bisa berjumpa kembali dalam siaran YouTube Krisis Yapen Selatan lewat Tabura Injil. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Baik itu kru Tabura Injil maupun setiap para hamba-hamba Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami. Kami minta ampun dalam nama Yesus. Layakan kami, sayang kami, Roh Kudus, masuk dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, kuasai hidup kami. Baik hamba yang mewartakan, kru yang akan melayani, dan juga seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Yesus, kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dan secara khusus kita akan membaca pada ayat pertama dan berakhir pada ayat 6. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika budaknya melihat bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, hingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Demikian pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Yesus, kita punya renungan pada hari ini, pada saat ini. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Sejarah umat Israel dicatat dengan baik oleh Musa untuk selanjutnya menjadi pegangan hidup bagi mereka turun-temurun. Untuk mengingat bagaimana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di tengah-tengah situasi yang sukar, yang sulit. Sehingga di dalam bagian pembacaan firman Tuhan Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, bagaimana kita menyaksikan di sini ada drama yang sangat menarik, yaitu ketika seorang mama dalam semua tugas tanggung jawab di tengah situasi dan keadaan yang tegang akibat daripada kehidupan di negeri orang dalam perbudakan. Yokbed menjadi seorang mama yang berkualitas, yang harus dilihat pada hari ini tanggung jawab bagi semua mama yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana belajar dari Mama Yokbed dalam seluruh keberadaan kehidupan di negeri orang, di tanah orang, di negeri yang asing, di tengah tanggung jawab sebagai budak, tetapi sebagai perempuan di tengah keluarga. Dia tahu bahwa bayi yang dikandung adalah atas izin Tuhan. Tuhan mengizinkan Mama Yokbed untuk hamil
dan pada akhirnya melahirkan. Tugas menjaga sejak ada dalam kandungan sampai ketika lahir ada ancaman seluruh bayi-bayi laki-laki harus dibunuh. Tetapi Mama Yokbed tetap jaga. Jaga apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, yaitu anak. Ketika Mama Yokbed jaga, ternyata bahwa tugas itu tidak bisa diteruskan karena perintah dikeluarkan untuk membunuh. Lalu apa yang terjadi? Apakah di tengah tantangan, rintangan, hambatan ini Mama Yokbed itu putus asa, hilang harapan? Tidak. Kalau kita membaca dengan baik bagaimana bayi ini cantik, padahal dia adalah laki-laki. Dan dikatakan bahwa bagaimana mamanya ini, Mama Yokbed ini bikin keranjang. Pada waktu itu keranjang-keranjang yang bagus seperti saat ini tidak ada. Pada waktu itu keranjang-keranjang itu terbuat dari apa? Dikatakan terbuat dari pandan dan dialaskan gala-gala dan ter. Bagaimana di situ dibuat sedemikian rupa supaya bayi ini aman, bayi ini nyaman, bayi ini tidak rewel. Dan ternyata perjuangan itu terus dikerjakan, tidak putus asa, tidak hilang harapan, tetapi terus mengerjakan perjuangan. Untuk apa? Menjaga supaya bayi ini tetap kuat, tetap sehat, tetap umur panjang, tetap menjadi pemimpin besar di dalam umat kepunyaan Tuhan ini. Dan ternyata apa yang dirancangkan oleh Mama Yokbed terjadi. Kakak daripada bayi ini, Musa punya kakak, pergi berdiri agak jauh. Untuk selanjutnya Miriam hanya bisa lihat apa yang terjadi. Taruh bayi Musa ini di sungai Nil dan menarik siapa yang akan datang untuk menolong. Ternyata Allah mengirim putri Firaun untuk selanjutnya mengadopsi, mengangkat, mengambil Musa keluar. Musa artinya yang ditarik keluar dari dalam air. Akhirnya di sini ada cerita bahwa bagaimana peran dari kakak ini bertanggung jawab. Lalu akhirnya bersama-sama untuk bicara bagaimana solusi merawat bayi. Ternyata bahwa apa yang dibuat oleh Allah sangat indah, sangat baik, tetapi juga tertib, teratur, terarah, terpimpin. Allah bekerja dalam kepemimpinannya yang baik untuk mendatangkan hal yang baik bagi umat kepunyaannya. Singkat cerita, akhirnya sebuah pengakuan keluar dari mulut putri Firaun bahwa sebenarnya tentulah ini bayi orang Ibrani. Dia tahu bahwa ini pasti bayi orang Ibrani. Orang Ibrani ini latar belakangnya itu adalah Abram. Abram ini orang pindah-pindah dan pada akhirnya yang masuk di dalam turunan Abram ini yang disebut orang Ibrani. Sampai hari ini yang terhimpun dalam turunan Abram yang besar yaitu orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah cara Allah bekerja menolong umat kepunyaannya. Yang pertama kita belajar dari Mama Yokbed. Perempuan-perempuan yang ada di dalam dunia ini, ibu-ibu, mama-mama, mau memberitahukan bahwa belajar dari Mama Yokbed, di tengah tantangan, rintangan, hambatan, kesulitan, kesukaran, tidak putus asa, tidak hilang harapan, tapi otak ini terus dimainkan dalam iman, percaya, dan hati ini dikerjakan dalam ketaatan dan kesetiaan untuk terus diproses, dididik menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang tangguh untuk berpikir bahwa dalam seluruh situasi hidup Allah punya rencana untuk perempuan-perempuan. Karena itu mama-mama hari ini yang tidak serius dalam mendidik, mengajar, mengasuh, membimbing anak-anak segera bertobat. Belajar dari Mama Yokbed menjadi perempuan yang hebat, bertanggung jawab, bukan saja di dalam perut bayi-bayi, tetapi sejak mereka dilahirkan, tanggung jawab mendidik, mengajar, mengasuh, membimbing, menjaga mereka. Itu menjadi bagian yang dikerjakan dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus asa, tetapi tetap dalam kesetiaan, ketaatan sebagai perempuan-perempuan Kristen, maju di dalam Yesus,
tantangan, rintangan akan jalan, akan melihat mujizat Allah, akan melihat karya penyelamatan yang Allah kerjakan di dalam keberadaan kehidupan setiap perempuan-perempuan di tengah kehidupan keluarga. Karena itu, perempuan-perempuan menjadi kekuatan penuh untuk bertanggung jawab dalam hidup keluarga rumah tangga. Lebih khusus bertanggung jawab dalam cerita ini, bertanggung jawab untuk anak-anak. Berapapun anak hari ini yang Tuhan Allah percayakan dalam hidup, mama-mama, perempuan-perempuan, jaga mereka baik, pimpin mereka, arahkan mereka dengan seluruh ketaatan, kehidupan, kekristenan yang takut Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari kakak yang berkualitas, Miriam. Dalam kehidupan keluarga, ada adik dan kakak. Kalau itu hanya anak tunggal dalam rumah, maka bersukacitalah, disayang sepenuhnya oleh orang tua. Tetapi ketika ada kakak dan adik di dalam rumah, maka apa yang harus dikerjakan, hai keluarga-keluarga Kristen, hai anak-anak yang ada hidup adik dan kakak. Di dalam kehidupan tidak ada kebencian, yang ada hanya dalam otak dan hati, untuk saling menopang, untuk saling menjaga, untuk saling memperhatikan satu terhadap yang lainnya, supaya ikatan darah keluarga kuat di tengah situasi yang sukar, yang sulit, yang datang untuk menghancurkan kehidupan keluarga tidak akan mampu. Kenapa? Karena kakak adik baku sayang, karena kakak adik baku jaga, karena kakak adik terus memelihara cinta dan kasih, sehingga pada akhirnya di dalam setiap kehidupan kita tahu setiap masalah yang Tuhan taruh, setiap kesulitan yang Tuhan izinkan ada di tengah kehidupan keluarga-keluarga Kristen, itu bukan membawa kita untuk kalah dalam iman kita. Tetapi setiap tantangan, rintangan, hambatan membawa iman kita untuk berdiri teguh, membawa iman kita untuk tetap melihat bahwa Allah punya begitu banyak cara mendatangkan kebaikan bagi mereka yang menghargai dan menghormati tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, firman-Mu mendidik kami. Di tengah situasi dan keadaan kesulitan apapun, Allah tetap Allah. Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah di dalam Yesus yang menyelamatkan kami. Maka Allah di dalam Yesus akan melepaskan kami di tengah segala situasi dan keadaan hidup yang sukar, yang sulit, yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, supaya kami menjadi perempuan-perempuan yang kuat, perempuan-perempuan mama-mama yang hebat, yang bertanggung jawab, mengarungi bahtera rumah tangga, menjaga anak-anak dengan benar, dengan baik, mendidik anak-anak untuk mencintai Yesus, mengenal dan terus bersandar dan berharap pada Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tolong seluruh adik kakak di dalam rumah masing-masing, semua yang sedang menikmati YouTube Klasih Siapen Selatan. Kalau hari ini ada kakak dan adik bermusuhan, ada kakak dan adik tidak peduli, ada kakak dan adik tidak baku sayang, dalam nama Yesus kami minta ampun. Dalam nama Yesus kami minta ampun. Supaya dengan demikian hidup orang bersaudara tetap saling menghormati, menghargai, tetap saling mengasihi dan mencintai, menjaga keutuhan keluarga, supaya akan melihat mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini di tengah setiap tantangan dan rintangan. Berkati semua kami, pemirsa Tabura Injil, dalam setiap gumul mereka, beri kelepasan dalam nama Yesus. Tapi juga kru Tabura Injil Tuhan berkati, setiap peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk Tabura Injil, Tuhan berkati. Para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Seluruh keberadaan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, Tuhan berkati. Gereja-Mu Tuhan berkati. Para hamba-hamba-Mu Tuhan berkati, jemaat-Mu Tuhan berkati, tapi juga pemerintah Tuhan berkati. Seluruh keberadaan kehidupan kami di atas muka bumi ini Tuhan berkati. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan pesta sidang sinode yang akan berlangsung di Waropen tanggal 18 sampai 24, sidang sinode ke-18. Yesus menopang, menolong, menuntun, menyertai, melindungi dan memberkati supaya semua jalan dengan baik. Terima kasih Yesus. Peliharalah kami sekalian dan sayang kami, topang dan tolong kami. Akhirnya Tuhan, kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tunduk minta berkat,
kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati setiap anak-anak Tuhan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian Tabura Injil Kelas Cisapen Selatan. Tonton terus tiap hari di YouTube Kelas Cisapen Selatan, karena di sini ada santapan rohani bagi mereka yang memerlukan dan membutuhkannya. Shalom.